Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam kepada teman-teman yang lagi menonton video kami. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang SEO of page. Tetapi kita sebelum menjelaskan tentang SEO of page, di sini kita akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama di sini ada Putri Agustin Maimun, yang kedua ada Siti Saomi Solehah, yang ketiga ada Syifanul Anggraini dan juga saya sendiri Yoga Bagus Pratama. Nah, jadi SEO of page ini kita akan masuk ke SEO of page. Jadi SEO of page ini adalah salah satu bagian dari website dan cara mempromosikan website itu sendiri. Nah, SEO of page ini adalah langkah optimasi SEO atau search engine optimization yang dilakukan di luar website. SEO of page penting untuk menentukan penilaian ranking di Google dan untuk membangun kredibilitas dari sebuah website. Jadi inti dari semua ini adalah SEO of page ini adalah bagaimana kita mempromosikan atau menambah engagement atau reach atau banyak pengunjung ke website kita. Dan di sini tuh kita itu akan memakai SEO of page itu sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga akan dijelaskan lagi lebih dalam SEO of page optimization ini oleh Putri Agustin Maimun. Silahkan Putri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke SEO of Page Optimization. Terdapat beberapa cara untuk melakukan optimisasi dari SEO of Page ini. Yang pertama yaitu kalian dapat dengan menjalankan link building. Link building ini atau sering juga dikenal dengan istilah backlink merupakan aktivitas untuk mendapatkan link dari website lain yang mengarah ke website kalian. Nah, link building ini sangat penting untuk pengoptimisasian SEO of page karena semakin banyak link dari website yang memiliki authority tinggi, semakin besar website kalian kemungkinan mendapatkan ranking yang bagus dan lebih banyak traffic organiknya. Nah, untuk mendapatkan backlink sendiri, pertama-tama hal yang harus kalian lakukan adalah mencari website yang relevan dengan website kalian. Nah, karena di sini saya memiliki website yaitu Sora. Sora ini bergerak di bidang fashion. Nah, saya mencari website lain yang relevan di bidang fashion, yaitu website yuresimotascroquet.my.id. Nah, mereka menjual tas rajut. Tas rajut ini juga sebagai fashion. Nah, maka dari itu, website yuresimotascroquet.my.id ini sebagai rekanan backlink kita. Nah, setelah itu, kita menyiapkan konten yang berkualitas dan menarik supaya website lain dapat memberikan izin untuk menambahkan backlink pada akun websitenya. Nah, di sini saya telah menyiapkan konten dengan judul Intip Cara Padukan Tas Rajut dengan Outfitmu. Nah, untuk menambahkan backlinknya sendiri, di sini saya menambahkan pada kata-kata ini. Kamu dapat mengunjungi website Sora. Nah, website Sora ini merupakan website saya. Nah, di sini kalian dapat membuat backlinknya. Nah, di sini langsung ke link ke sorabySora.com yang merupakan website saya. Nah, setelah itu, setelah kalian memiliki konten yang siap untuk di-post di website uresimotascroquet.my.id, selanjutnya kalian hubungi pemilik website ini untuk membuat posan mengenai konten yang telah kita buat tadi. Nah, cara lainnya adalah kalian juga dapat memberikan feedback yang positif dengan berkomentar pada situs yang relevan dengan website kita, sehingga akan memudahkan jika kita hendak meminta backlink ke website tersebut. Nah, berikut merupakan contoh dari adanya aktivitas backlink tadi. Nah, ini merupakan konten yang telah tadi kita buat, yaitu mengenai intip cara padukan tas rajut dengan outfitmu. Nah, backlinknya itu tersedia di sini. Nah, ini sudah jika kita klik link ini, akan lanjut ke website kita.
Nah, nanti akan masuk ke website kita seperti ini. Nah, sebenarnya untuk link building ini tidaklah mudah ya, karena kita harus mencari website rekanan backlink kita yang memiliki authority yang lebih tinggi, seperti misalkan kita membuat artikel yang dipost di kompasiana.com atau misalkan di wikipedia.com. Nah, itu tuh mereka memiliki authority yang tinggi. Jadi, jika kita mengupload di website yang memiliki authority tinggi, maka website kita secara tidak langsung rankingnya pada ranking Google itu akan otomatis akan naik. Nah, materi untuk link building telah selesai. Selanjutnya, masih mengenai link building. Link building ini terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi link building. Yang pertama, anchor text, domain authority, page authority, do follow, serta no follow. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai anchor text. Anchor text ini apa sih? Anchor text ini merupakan potongan teks yang berisi tautan yang dapat diklik. Bentuknya cukup berbeda dari teks biasanya, berwarna biru atau berupa teks yang digarisbawahi. Teks ini berguna sebagai informasi bagi pengguna dan mesin pencari mengenai tautan website yang dilampirkan. Nah, mengapa anchor text ini penting? Karena Google mengandalkan anchor text untuk mengetahui informasi tentang website atau laman. Nah, bagi Google sendiri, anchor text ini merupakan sebuah deskripsi isi dari sebuah konten. Salah satu contoh dari anchor text ini terdapat pada konten yang tadi yang telah kita publish. Nah, di sini ada kata-kata klik di sini. Nah, klik di sini ini merupakan contoh dari anchor text. Jenis anchor text-nya yaitu generic anchor. Anchor ini umum digunakan di jenis situs apapun. Pasti kalian sering lihat dengan klik di sini, atau misalkan baca selengkapnya, atau misalkan read more, dan lain-lain. Nah, gimana sih caranya untuk membuat anchor text ini? Nah, pada konten yang tadi, kita dapat melakukan dengan memblok. Pertama-tama, siapkan dulu kontennya. Lalu setelah itu, jika ada kata-kata klik di sini, atau misalkan kalian ingin menambahkan anchor text yang lain, boleh. Nah, di sini kita contohnya sebagai kata-kata klik di sini, kalian bisa blok. Nah, nanti kalian klik yang seperti link ini, atau misalkan kalian juga bisa dengan CTRL-K. Nah, bisa ditambahkan di sini. Nanti ini bakal langsung masuk menghubungkan ke link yang telah kita tambahkan di sini. Kita juga bisa dengan mengklik buka di tab baru. Jadi ketika kata-kata ini diklik, maka akan langsung muncul ke akan langsung menuju website ini. Nah, atau kalian juga bisa dengan anchor yang lain, seperti ini kan judulnya intip cara padukan tas rajut dengan outfitmu. Nah, di sini kita lihat apakah ada kata-kata yang sama atau tidak. Nah, di sini ada kita intip atau intip cara memadukan agar OOTD-mu tetap stylish. Nah, di sini kita bisa klik ini. Lalu selanjutnya tambahkan URL-nya. Nah, bisa dengan buka di tab baru. Jadi ketika kita mengklik kata-kata ini akan langsung pindah ke tab baru. Lalu klik enter. Nah, selanjutnya perbarui. Kita lihat posannya.
untuk anchor text yang tadi, ketika kalian klik di sini, nanti langsung mengarah ke website yang telah tadi kita tambahkan. Nah, ini dia. Langsung masuk ke website ini. Selanjutnya, untuk domain authority, lalu page authority, do follow, dan no follow akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi saya selanjutnya, yaitu mengenai domain authority dan page authority. Nah, sebelum saya masuk ke tutorialnya, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan dari pengertian dan beberapa faktor penentu dari skor domain authority. Nah, yang pertama ada pengertian dari domain authority, yaitu angka atau skor yang dikembangkan oleh Moz, salah satu tools dari SEO populer untuk memprediksi peluang ranking website di mesin pencari. Nah, skala atau skor ini terhitung dari angka 1 sampai 100. Nah, semakin tinggi skor dari DA suatu website, maka semakin tinggi pula kesempatan website tersebut untuk berada di posisi teratas mesin pencari. Nah, DA ini tuh bukan jadi satu-satunya faktor penentu ranking website di Google, tetapi skor DA ini tuh hanya prediksi dan bukan metrik yang resmi yang digunakan oleh Google untuk menentukan ranking di website. Nah, selanjutnya itu ada page authority, yaitu skor yang juga dikembangkan oleh Moz yang menunjukkan peluang ranking halaman website di mesin pencari. Nah, skala dari skor PA ini skor yang berlaku di PA ini sama dengan DA, yaitu antara 1 hingga 100. Jadi semakin tinggi angka skor, maka semakin tinggi pula peluang halaman website bisa berada di peringkat tinggi mesin pencari. Nah, dengan mengetahui skor PA ini bisa mengevaluasi bagian konten mana saja yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar bisa mengungguli milik kompetitor. Nah, selanjutnya itu ada faktor penentu skor domain authority. Nah, ada beberapa faktor penentu skor domain authority yang paling berpengaruh. Yang pertama ada backlink, yaitu backlink yang berkualitas. Nah, satu backlink dari website populer ini jauh lebih unggul dibanding 2 backlink dari website yang berkualitas rendah. Jadi, pastikan tidak hanya memperhitungkan dari segi kuantitas atau jumlah dari backlink, tetapi juga kualitas dari backlink tersebut. Selanjutnya itu ada jumlah referring domain yang tinggi. Nah, mendapatkan 2 backlink dari 2 website akan lebih menunjang skor DA ini daripada memperoleh banyak jumlah backlink di website yang sama. Selanjutnya ada kualitas konten. Nah, konten ini merupakan faktor utama dari SERP. Jadi, tidak heran mengapa kualitas konten pada website ini tuh berpengaruh atau mempengaruhi skor DA. Nah, selanjutnya itu ada social signal. Domain authority ini menilai popularitas website melalui social signals atau engagement seperti jumlah share, like, dan komen. Nah, terakhir itu ada search engine friendliness, yaitu kualitas struktur keseluruhan website. Nah, faktor ini penting dalam pemberian skor DA, di mana search engine ini tuh akan menilai apakah penggunaan website ini bersifat user friendly atau tidak. Nah, selanjutnya itu saya akan memasuki tutorial bagaimana cara cek DA dan PA. Nah, melakukan cek DA dan PA blog atau website ini itu harus dilakukan secara rutin. Nah, DA dan PA ini merupakan indikator yang berfungsi untuk memudahkan pengguna meninjau performa website secara keseluruhan. Nah, harapan dari setelah kita cek DA dan PA ini tuh untuk mengetahui skornya. Nah, untuk meningkatkan ranking website ini, saya akan menjelaskan tutorial dari cek domain authority dan page authority. Nah, untuk menceknya itu kita akan memasuki link https://analytics.moz.com. Bisa teman-teman cari di software pencari teman-teman yang ada, misalnya di Google atau di Mozilla Firefox komputer kalian, dengan link website
https://analytics.moz.com. Nah, kalau atau enggak cukup teman-teman cari di Google dengan nama Analytics Moz. Nanti ada alamat websitenya di teratas. Nah, setelah memasuki link itu, teman-teman itu akan muncul login atau membuat akun. Nah, jika teman-teman belum buat akun untuk Moz ini, diharapkan untuk membuat akun terlebih dahulu, mengikuti prosedurnya dengan memasukkan email, membuat paspor, terus mengaktifkan email yang terdaftar, yang didaftarkan. Nah, jika teman-teman sudah punya akunnya, bisa langsung login aja. Nah, ini saya sudah login di website-nya. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa langsung, di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk mencek DA dan PA-nya itu, kita masuk ke pilihan Free SEO Tools. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita ke Link Explorer. Nah, karena Mozi ini tuh ada terkadang berbayar juga, jadi kita dikasih free untuk mencoba memasuki atau menganalitik website itu kita itu cuma dikasih kesempatan 10 kali. Nah, nanti tampilannya setelah kita memasuki link research akan seperti ini. Nah, sebelum kita menganalisis link websitenya, kita terlebih dahulu harus meng-copy paste link website yang akan kita lihat performanya gitu. Nah, di sini saya udah meng-copy paste website saya, Uresimo Taskroset My ID, tinggal di copy paste di bagian sini. Nah, langsung diklik analyze. Nah, di sini ada nilai dari domain authority dari website yang kita masukin. Nah, di sini tuh angka dari skor domain authority-nya. Karena website saya terbilang baru dibuat dan trafiknya tuh belum berjalan, masih tahap proses, jadi skornya itu 1. Nah, jika teman-teman mau ngecek website yang akan teman-teman pakai, misalnya untuk memasuki backlink kita, bisa dicek di sini. Misalnya kan untuk memasuki backlinks itu kalau bisa website-nya itu yang traffic-nya sudah bagus, terus kualitas dari kontennya udah bagus, website-nya juga rankingnya udah lebih tinggi dari website kita. Nah, bisa dicek di sini, tinggal di copy paste. Nah, ini ada jumlah data, jumlah percobaan gratis kita untuk mencoba Moz ini ada 10 kali. Nah, selanjutnya kalau teman-teman mau lihat page authority, bisa ke compare link profile di sini. Diklik. Nah, nanti ada keluar kayak gini. Kita pilih exact page. Nah, kita scroll di bawah. Nah, di sini itu ada skor dari domain authority dan page authority kita. Tertera di sini. Nah, di sini juga ada type URL compare. Kalau teman-teman ingin meng-compare website teman-teman dengan website lain yang trafficnya mungkin yang lebih tinggi dari kita, bisa langsung di copy paste aja linknya di sini. Mungkin sekian dari DA Domain Authority dan Page Authority. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu mengenai link do follow link dan no follow link.
Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa materi mengenai do follow dan link do follow. Pertama-tama saya akan menjelaskan perbedaan dari link do follow dan link no follow. Nah, link no follow itu merupakan atribut HTML yang bertugas untuk memberikan kode kepada Google dan mesin pencari lain untuk mengabaikan nilai SEO ke tautan tertentu. Nah, singkatnya itu, atribut HTML no follow ini membuat Google ini tidak mengikuti link atau URL yang disematkan. Link no follow biasanya ini digunakan untuk link yang bersifat jelek. Misalnya domain yang mempunyai rate yang buruk, yang mempunyai rating yang buruk, atau link yang bisa menyebabkan spam seperti link yang berada di kolom komentar. Nah, sebaliknya, jika link do follow ini kalau link do follow itu sebenarnya sudah bersifat default atau tidak perlu lagi dikonfigurasi lagi gitu. Jadi link yang ada di dalam sebuah konten atau di sebuah website itu tuh udah termasuk link do follow. Nah, secara otomatis dari link do follow itu Google akan mengikuti setiap link yang disematkan di sebuah artikel atau halaman web. Nah, biasanya link do follow ini disematkan di dalam kata kunci yang ditargetkan. Hal ini itu untuk menguatkan nilai SEO dari suatu konten. Nah, misalnya untuk ngecek gitu ya, apakah link itu no follow atau no follow, bisa nanti mungkin akan dijelaskan waktu tutorial. Nah, saya akan menjelaskan dari manfaat do follow dan no follow link. Nah, ada beberapa manfaat dari do follow dan no follow link. Yang pertama dari do follow, ada beberapa kelebihannya. Yang pertama itu link yang ada di dalam website bisa menjadi backlink. Lalu ada page rank website akan naik karena pengunjung yang terus meningkat melalui peringkat search engine yang baik. Nah, sedangkan kekurangan dari do follow ini tuh banyak komentar spam yang masuk ke dalam komentar atau komentar yang tidak sesuai dengan topik pembahasan. Lalu terlalu banyak link ini dapat menyebabkan Google menjatuhkan sanksi kepada website. Kalau no follow, ada beberapa manfaat, walaupun no follow ini biasanya jarang digunakan, tapi dapat dimanfaatkan berbagai hal seperti menjaga kualitas SEO di search engine, meminimalisir komentar spam, link menjadi lebih stabil, dan Google akan dengan mudah mengikutinya. Nah, kita langsung masuk aja ke tutorial cara menambahkan link do follow dan do follow secara manual. Nah, kita masuk ke cara memasuki atau menambahkan do follow. Sebenarnya penambahan link do follow ini tuh tidak beda jauh sama anchor text. Nah, sama-sama juga bisa digunakan sebagai backlinks. Jadi apapun link yang dimasukkan kepada website atau kepada konten itu bisa disebut juga do follow. Pertama-tama, sebelum kita memasuki atau menambahkan link do follow, dipastikan teman-teman harus membuat konten terlebih dahulu. Ini ada satu contoh konten yang sudah saya buat sebelumnya. Misalnya, saya akan memasukkan link konten lain ke konten ini. Nah, pertama-tama, karena tadi kan kita harus nge-highlight dulu atau memasuki linknya itu di kata yang ingin kita masuki linknya gitu. Kita cari di sini ada model tas rajut. Nah, di sini kita klik. Nah, sebelum kita memasuki link do follow, kita copy paste dulu link konten yang akan dimasuki ke sini gitu. Setelah itu tuh kita highlight kata yang akan kita masuki link, lalu kita masukkan link di sini atau bisa memencet
ctrl shift-key, lalu bisa di copy paste aja linknya itu di sini. Nah, itu akan muncul link URL kayak gini, tinggal diklik. Lalu supaya link follow ini bisa muncul di jendela web baru, kita klik di sini open in new tab. Nah, itu untuk membuat link do follow di suatu konten atau website. Selanjutnya kita akan memasuki cara link do follow. Nah, link do follow yang tadi kita buat, kita klik. Kita masuk ke ini, ada titik 3 di sini. Nah, ada edit as HTML. Nah, akan nanti dari link yang kita masukin itu tuh akan seperti ini linknya. Nah, ini tuh masih berbentuk link do follow. Nah, kalau kita ingin menggantinya menjadi link do follow, tinggal menambahkan variabel di sini rel, lupa namanya kita ganti jadi no follow. Nah, ini tuh udah bisa masuk, itu masuknya ke link no follow. Jadi nilai SEO-nya tuh linknya tetap akan mengaju ke konten yang kita tuju, tetapi tidak akan menambah nilai SEO dari konten tersebut. Kita update. Nah, kita review. Nah, itu tetap jadi anchor text ya, yang tadi kita highlight itu udah tetap masih anchor text. Kalau kita klik, tetap akan menuju ke posan konten yang kita tuju gitu. Ini bisa berlaku misalnya teman-teman mau masuki link website dari website lain yang sekategori sama website teman-teman. Misalnya kalian teman-teman tuh ingin memasuki link website, tapi website link yang kita dapat itu dari website yang kurang bagus trafiknya gitu. Bisa dipilih follow, jadi tetap ada linknya, tetap ditujukan, tetapi nggak nggak akan meningkatkan nilai SEO-nya gitu. Nah, ini konten link yang kita masuki di posan sebelumnya. Sekian mungkin materi dari domain authority dan domain authority, page authority, link do follow dan no follow yang sudah saya jelaskan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Saya kembalikan ke teman selanjutnya untuk materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ini adalah kita akan menjelaskan tentang listing. Apa itu listing? Jadi sini listing itu akan berhubungan langsung dengan lokal SEO. Nah, kenapa akan berhubungan dengan lokal SEO? Karena dari listing ini nanti bisnis kita ini akan terlihat di daerah sekitar kita atau dari lokal. Apabila apabila usaha kita itu ada di Bandung, nah kita tuh nanti bisa diketahui oleh warga Bandung itu sendiri gitu, dan atau enggak mungkin ada orang-orang yang sedang bepergian atau mungkin sedang dari pendatang seperti itu ya. Jadi kita tuh bakal memudahkan para calon pembeli ini untuk mencari usaha kita di Google. Nah, di sini listing itu kita akan memakai yaitu adalah Google My Business atau Google Bisnisku. Nah, di sini
setelah kita lihat dari materi tersebut, kita langsung saja ke listingnya tersebut. Nah, di sini kita itu untuk membuat listing itu kita harus ke Google My Business terlebih dahulu ya, Google My Business. Nah, dari Google My Business ini kita bakal pilih yang paling atas aja ya, jadi yang paling sini yang Google Business Profile. Nah, dari sini kita itu bisa login apabila udah ada, tapi kita tuh akan menjelaskan tentang dari awalnya ya. Jadi seperti itu, kita langsung kelola sekarang. Nah, dari sini kita add dari Mekamaru, saya pakai Mekamaru. Nah, di sini nanti apabila nanti menggunakan Gmail dari masing-masing usaha, kita itu biasanya ada seperti ini. Jadi yang pertama kita akan masukkan dulu bisnis name-nya atau nama bisnisnya, yaitu adalah Mekamaru, saya sendiri. Nah, dari situ setelah itu kita klik saja Mekamarunya, setelah ada business name, nanti di sini kita juga cari kategori bisnisnya itu apa gitu ya. Dari sini tuh kita bisa cari teknologi atau mungkin disesuaikan dengan kategori bisnis yang kalian bikin atau yang kalian buat seperti itu ya. Di sini kita masuknya adalah ke pusat bisnis saja, bisnis. Nah, di sini kita bisa lihat atau mungkin shop juga bisa. Nah, shop aja. Sini next. Nanti itu akan berbeda-beda dari bahasa sendiri ya. Mungkin kalau misalkan kalian pakai bahasa Indonesia, itu mungkin lebih mudah seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat, do you want to add a location customer can visit like a shop or office. Nah, kalau misalkan kalian ada toko, kalian bisa klik yes. Tapi karena saya belum mempunyai toko, jadi saya di sini memilih no. Next. Nah, dari situ tuh kita tuh di sini tuh harus tahu ya gitu. Di sini juga kalian bisa, kalau misalkan kalian nggak mau ribet juga, kita bisa mengizinkan bisnis apa itu Google untuk bisa tahu lokasi kita gitu ya. Nah, dari sini kita itu bisa langsung terscan seperti itu ya. Tapi di sini kalian bisa saja di ini ya tuh seperti ini. Nah, jadi nanti kita bisa dipilih lagi atau mungkin kita dari Bandung, kita nanti bisa kepilih apa saja gitu kan, kota Bandung dan lain-lain. Tapi di sini saya juga masuk Sumedang juga, terus dari Sumedang ini ada juga Jakarta seperti itu. Dan ini sesuaikan saja dengan kebutuhan lokasi untuk melayani bisnis Anda gitu ya. Nah, sini langsung next saja setelah dipilih. Nah, di sini kita itu akan masukkan kontak infonya ya di sini ya. Dari sini harus memakai nomor yang aktif ya di sini ya. Jadi seperti ini, terus juga website URL. Nah, website URL-nya ini kita masukkan saja dari website masing-masing seperti itu ya. Kalau saya sendiri adalah mekamaru.store. Di sini kita bisa langsung saja copy paste seperti ini. Next. Nah, setelah itu di sini tuh apakah mau ada update atau rekomendasi for your business on Google? Kalau misalkan kalian mau yes silahkan, atau no juga silahkan. Tapi saya stay yes aja. Nah, dari yes ini nanti kita tuh akan loading dan kita akan langsung masuk ke postal address. Nah, di sini tuh sebenarnya setelah kalian mengisi semuanya, di sini tuh kita tuh tidak akan langsung terlisting di Google, tetapi di sini tuh kita tuh harus ada proses verifikasi dan lain-lainnya seperti itu. Nah, di sini dari country-nya Indonesia, masukin saja alamat Anda, masukin dari Sumedang, dan county-nya dari Jawa Barat gitu ya, kita cari Jawa Barat. Seperti itu, bisa kan next untuk verifikasinya. Nah, jadi di sini nanti bisa verifikasi ya, bisa pakai apapun itu, tapi nanti untuk verifikasinya kalian bisa memasukkan yang privasi kalian gitu di sini. Nah, nanti saya pilih verify letter, tapi nanti kalian juga harus diverifikasi dari Google Business tersebut karena nanti setelah diverifikasi baru nanti bisa terlisting di Google itu sendiri. Nah, di sini kita bisa add juga opening hours-nya atau jam-jam buka atau jam-jam kerjanya. Jadi di sini kita mau hari Senin, ini dari jam berapa? Kalau 24 jam kita klik 24 jam, tapi kalau misalkan kita seperti biasa ya mungkin dari jam 9 sampai jam 17.00. 9 to 5. Ini kalian masukin saja seperti biasanya. Mungkin Senin sampai Jumat atau mungkin yang lain-lainnya. Seperti itu. Wednesday dan lain-lainnya ya. Next.
Setelah itu, nah di sini tuh apakah kita accept messages nanti kalau misalkan orang-orang yang mau nanya atau gimana, kalau misalkan enggak ya silakan kalian enggak, tapi kalau misalkan iya juga silahkan gitu ya di next. Nanti di sini bisnis deskripsinya seperti apa kalian isi, deskripsi kalian, terus nanti kalau misalkan kalian ada fotonya lagi juga bisa ya masukin fotonya, dan juga di sini buat advertise. Nah, nanti dari Google Ads ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, tetapi di sini sudah cukup dari sini, dan juga your business profile is almost ready. Nah, setelah itu sudah almost ready dan kita continue. Nah, jadi seperti ini nanti kita harus melihatkan seperti ini my businessnya dan lain-lainnya, dan sudah seperti itu. Ya, nanti apabila kalian sudah selesai seperti ini, jangan lupa untuk verifikasi juga. Dari verifikasi itu biasanya nanti ada dua, melalui telepon atau melalui message atau email, dan nanti selanjutnya itu adalah verifikasinya itu diberikan langsung oleh Google melalui pos. Nah, kodenya tersebut nanti harus dimasukkan ke dalam Google My Business tersebut, dan juga nanti setelah itu Google akan langsung memverifikasi langsung kepada Google My Business kalian. Seperti itu. Nah, mungkin itu untuk listing bisnis. Oke, kita akan lanjut ke ads. Nah, ads ini apa sih ads gitu ya? Ads itu adalah iklan. Jadi iklan ini adalah bertujuan untuk meraih atau mendapatkan reach atau engagement dari masing-masing calon pembeli dan lain-lainnya ya. Jadi situ nanti kita tuh bertujuan untuk banyak orang yang berkunjung kepada website kita gitu. Nah, di sini tuh nanti kita akan terbagi menjadi tiga, yaitu ada Google Ads, ada Facebook Ads, dan juga Instagram Ads. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang Facebook Ads dan Instagram Ads, dan nanti Syifa Nur Anggra ini akan menjelaskan tentang Google Ads. Nah, di sini tuh saya akan langsung mempraktekkan Instagram Ads dan juga Facebook Ads. Kenapa? Karena Instagram dan Facebook Ads ini sudah menjadi satu ya, karena Instagram sudah diakuisisi oleh Meta atau Facebook. Nah, jadi kita langsung aja ya. Kita cari Instagram Ads. Nah, habis dari Instagram Ads, kita langsung masuk aja yang ini ya, business.instagram.com advertising. Nah, terus kita klik, habis diklik nanti kita masuk ke create an ad. Nah, dari create an ad ini nanti kita tuh meluncurkan pengelola iklan ya, atau dari situ tuh dashboardnya ya gitu. Nah, sebelum itu jadi kita masih ada di sini ya, coba kita ulang dari awal dan ini dihapus. Nah, jadi di sini kita itu akan membuat iklan tersebut ya. Jadi sini kita boleh pilih yang mana saja, kampanye, settingan atau iklan. Nanti sini kita buka sinopsis akun. Nah, di sini kita bisa lihat dulu dari profil-profilnya. Tapi kita akan kembali lagi setelah profilnya sudah fix, nanti kita klik plus buat ini ya. Nah, jadi klik plus buat ini. Nah, jadi sini tujuan kampanye atau campaign atau iklan yang pengen kalian yang ingin kalian lakuin itu seperti apa sih gitu. Ya udah kita langsung ke jangkauan saja. Nah, dari jangkauan ini kita langsung lanjutkan. Nah, habis dari lanjutan ini ya, jadi kita tuh bisa lihat sini ada kampanye jangkauan baru, ada set iklan dan juga iklan. Kita harus mengecek dulu. Nah, kalau untuk kampanye sendiri bukannya karena kita ingin iklan, jadi kita langsung ke set iklan. Nah, dari set iklan ini kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat ya dari menunya ini ya gitu ya. Jadi dari kampanye baru tadi itu sebenarnya opsional saja, tidak harus isi, tapi kita langsung ke set iklan jangkauan baru. Nah, di sini kita masukin saja nama set iklannya mau seperti apa, Ekamaru atau mungkin apa, terserah nanti kalian. Langsung nanti sih kita tuh yang mau dipromosiin itu halaman Facebooknya apa gitu ya. Dari situ tuh nanti kita bisa pilih ke Yoga Bagus Pratama gitu ya, ke page-nya. Nah, itu biasanya tuh kalau mau page-nya doang, kalau Facebook itu ya Facebook page, untuk Facebook Ads seperti itu. Dan juga di sini ada materi iklan dinamis. Nah, di sini kalau kalian mau diaktifkan, di sini tuh kita tuh akan ada iklan dinamisnya ya. Jadi kayak ada mungkin ngedit video, ngedit gambar dulu dan lain-lainnya ya. Tapi saya nonaktifkan saja soalnya karena saya itu gambarnya sudah dipersiapkan. Misalkan seperti itu. Di sini ada anggaran hariannya. Nah, di sini agak anggaran harian itu
tentu saja seperti namanya kita akan membayar per hari. Tetapi di sini apabila Anda ingin sepanjang masa promosi, jadi nanti kalian mau dari tanggal berapa ke tanggal berapa untuk promosinya tersebut, nanti kalian bisa juga di sini dan juga kalian bisa masukkan berapa nominal yang kalian ingin bayarkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada pemirsanya atau para pembeli, calon pembeli atau mungkin audiensnya ya di sini. Nah, di sini kita tuh bisa dilihat secara default ini kita lokasi Indonesia usianya 21 tahun dan semua jenis kelamin. Tetapi di sini kalian juga bisa edit lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian edit lagi di sini kalian tuh lokasinya tuh buat siapa sih gitu. Nah, di sini kita default aja karena di sini default itu sudah mencakup semuanya. Ada orang yang tinggal dan atau baru-baru berada di lokasi ini. Nah, di sini kalian masukin aja Indonesia biar semuanya ada. Terus nanti di umur. Nah, di umurnya ini adanya 21 sampai 65. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih spesifik lagi juga bisa diubah di sini. Jenis kelaminnya juga dan juga penargetannya gitu. Nah, targetnya tuh mau gimana gitu loh. Nah, targetkannya tuh bebas gitu ya. Kalau misalkan saya ya demografis, misalkan dan lain-lainnya seperti itu. Nah, taman buah dan lain-lainnya seperti itu. Nah, dari situ kita akan yang lainnya lagi ke pemirsa khususnya kita nggak usah karena itu tuh yang dikhususkan juga dan juga yang lainnya seperti itu sih. Udah. Terus, nah ini yang tadi sudah saya edit ya jadi lokasi Indonesia dan umur 17 sampai 35. Nah, itu untuk Mekamaru yang di set iklan. Nah, habis itu pas setelah set iklan sudah dibuat, kita langsung masuk ke iklan. Nah, dari iklan ini kita itu bisa dimasukkan ke Instagram ataupun ke Facebook ya. Jadi sini tuh di sini tuh kita bisa bikin nama iklannya apa, terus di sini juga identitasnya bisa Facebooknya, Facebook siapa dan akun Instagramnya juga ke siapa, bisa langsung dua-duanya. Tapi di sini biasanya tuh dari Facebooknya sendiri biasanya mereka tuh mengupload dua-duanya sekaligus gitu ya. Nah, di sini kalian bisa pakai postingan yang ada, pakai mockup hub materi iklan atau buat iklannya sendiri bisa. Nah, di sini tinggal buat iklan, gambar atau video dan di sini kalian bisa milih ya karosol, koleksi atau gambar atau video tunggal. Nah, di sini juga pengalaman seluler layar penuh tambahkan instant experience. Biasanya ini tuh untuk barang-barang yang 3D dan biasanya kalau misalkan kalian mau ada seperti caranya untuk memutar barang tersebut dan lain-lainnya di sini kalian bisa masukin gitu juga ya di instant experience gitu. Di sini materi iklannya bisa dilihat ya ada dari beranda atau dari cerita dan real video in stream dan juga hasil pencarian artikel instan. Teks utamanya sudah ada, nanti kalian masukin teks utamanya apa, judulnya apa dan deskripsikan. Nah, nanti URL website ini tinggal masukin saja webnya kalian gitu ya, dimasukkan sini. Tautan tampilannya opsional saja, bebas. Kalian mau masukin misalkan store atau mungkin Mekamaru gitu juga bisa nama toko kalian. Nah, tapi di situ juga bebas ya, tapi sini opsional saja. Nah, di situ ajakan bertindaknya bebas, ada selengkapnya atau mungkin mau langsung kirim pesan atau pesan sekarang itu bebas. Terus bahasanya mau pakai apa dan pelacakannya juga ada di sini. Nah, pelacakannya juga ini bisa peristiwa situs web, peristiwa aplikasi juga gitu. Nah, habis dari situ kita bisa klik terbitkan. Nah, jadi kalau misalkan nanti sudah diterbitkan, nah nanti kita tuh bisa dilihat nih lokasi dan mata uangnya gimana. Jadi kita sesuaikan aja zona waktunya, kita plus 7 Bangkok, waktu Jakarta, bisa disimpan. Setelah disimpan, nanti kalian akan memasukkan kartu Anda gitu ya. Di sini kalian bisa pakai beberapa opsi pembayaran. Dari pembayaran ini kalian nanti masukkan, setelah dimasukkan nanti akan selanjutnya dan dicek seperti asalnya lagi, dicek apakah iklan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak dan semuanya itu akan jadi dan bisa dilihat dari ads-nya tersebut. Nah, di sini juga akan terlihat ya dari penayangannya, nama set iklannya, strategi penawarannya, anggarannya di sini terlihat semua. Selanjutnya mengenai Facebook Ads sudah, Instagram Ads juga sudah, kita akan terhubung kepada Google Ads. Nah, untuk teman-teman sendiri yang belum memiliki akun dari Google Ads, yang pertama kita harus masuk dulu ke URL
berasal dari Google Ads itu sendiri. Teman-teman bisa search Google AdSense dan nanti akan muncul login Google AdSense. Nah, karena kita belum punya akun dari Google AdSense ini sendiri, kita bisa klik mulai. Nah, pilih account yang akan dijadikan sebagai host dari Google AdSense-nya. Karena di sini kita pakainya akun pribadi, jadi kita pakai akun milik pemilik dari bisnis itu. Nah, ini untuk situs. Kalau misalnya teman-teman udah ada situsnya, teman-teman bisa langsung copy paste aja. Kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa langsung isi di sini. Saya belum punya situs karena untuk situs di sini itu opsional dan bisa difungsikan setelah adanya payment dari Google Ads ini. Untuk dapatkan lebih banyak manfaat dari AdSense, biar kita tahu manfaat dan kelebihan-kelebihan yang ada di AdSense, kita klik ya kirim saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan agar lebih up to date juga tentang Google AdSense. Untuk negara atau wilayahnya disesuaikan juga dengan negara dari perusahaan itu berdiri. Di sini kita pakai Indonesia. Lalu akan muncul beberapa persyaratan, mulai dari bagaimana kita mengakses Google AdSense, bagaimana membuat Google AdSense, apa aja layanan di dalam Google AdSense, persyaratan apa aja, lalu ada juga bagaimana payment-nya, hak setelah payment, pajaknya, terus ada juga trial-nya nih. Setelah itu ada privacy dan yang lainnya. Setelah dibaca sampai akhir, ada juga yang terakhir peraturan-peraturan khusus menyangkut layanan. Checklist, saya telah membaca dan menyetujui dari perjanjian ini. Lalu mulai gunakan AdSense. Nah, setelah masuk ke beranda dari Google AdSense ini, kita bisa klik pembayaran terlebih dahulu. Setelah deal dari payment ini, kita bisa menentukan iklan apa dan jangka waktu dari iklan tersebut, lalu situs mana aja yang akan kita tambangi sebagai situs utama dari AdSense yang akan dimasukkan website kita. Nah, kita akan mengetahui pembayarannya terlebih dahulu. Nah, setelah kita masuk ke akun pembayaran, di sini ada informasi untuk pelanggan. Ini jenis akunnya, ada perorangan atau bisnis. Nah, di sini nama dan alamat perusahaan, misalnya pakai alamat dari usaha itu berdiri. Lalu ada nama pemilik, cukup satu orang aja. Ini baris alamat satu itu alamat dari pemiliknya, misalnya di Ciwaruga. Baris alamat keduanya itu bisa dikosongkan. Lalu kotanya. Nah, setelah itu kita klik provinsi. Ini menjadi kontak utamanya. Lalu kita langsung klik aja kirim deh. Nah, setelah mendapatkan info tentang pembayaran, kita bisa menjelajahi iklan yang akan kita kunjungi. Nah, di sini ada setelan iklannya. Di sini Google juga lagi melakukan pratinjau biar di mana sih iklan dari website kita itu dapat dilihat oleh orang-orang, tempat terbaiknya itu di mana. Nah, setelah masuk ke pratinjau tentang iklan, itu di sini ada pilihan tentang iklan otomatis. Teman-teman bisa klik iklan otomatis saja. Lalu ada format iklannya.
Nah, berbasis apa sih format iklan yang akan disampaikan di website? Lalu ada pemuatan iklan, ada minimum dan maksimumnya, juga pengecualian halaman. Untuk pengecualian halaman ini, jadi ada beberapa situs yang misalnya dikecualikan untuk ditayangkan website kita atau tidak. Nah, kalau misalnya udah oke semuanya, kita bisa terapkan ke situs. Nah, karena ada waktu 1 jam, kita bisa klik simpan dulu. Oke, payment udah oke, iklan juga udah oke. Sekarang itu ada penerapan ke situs. Ayo kita mulai. Nah, untuk di situs ini sendiri, ada beberapa situs yang dapat dihubungkan ke AdSense website yang kita masukkan. Nah, untuk ini adalah kode AdSense kita. Ini bisa kita salin aja, lalu kita minta pertinjaunya terlebih dahulu. Setelah semua beres, mulai dari pembayaran, situs, dan juga pertinjauan terakhir, kita masuk ke menu situs ini. Di sini akan tertera bahwa prosesnya itu sekitar 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu ini akan dikabari melalui email yang telah dicantumkan sebelumnya. Lalu, kita bisa lihat status payment kita, di mana AdSense-nya itu kita wilayahnya di Indonesia, maka AdSense ini akan dibayar per bulan jika nilai totalnya minimal sebesar Rp1.300.000. Nah, sekian untuk Google AdSense. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan guest post. Apa sih itu guest post? Seperti namanya, guest itu adalah tamu dan post itu merupakan postingan. Nah, postingan di sini akan dikunjungi oleh beberapa website tamu, di mana website ini masih berhubungan dengan postingan yang diposting oleh website perusahaannya. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang guest post. Apa itu guest post? Sesuai dengan namanya, guest and post. Guest itu adalah tamu, post itu merupakan postingan atau artikel. Jadi, artikel yang kita buat itu akan kedatangan tamu nih. Tamunya itu merupakan link dari website yang sudah bekerja sama dengan kita. Biasanya, guest post ini kalau misalnya kita mau mencantumkan link kita, itu di website-website yang DA-nya atau domain aksesnya itu tinggi, seperti Kompasiana, Wikipedia, dan lain-lain. Tetapi untuk aplikasi-aplikasi seperti itu, atau website tersebut, itu menggunakan fitur pembayaran, jadi dan juga tidak ada trial-nya. Nah, untuk yang lebih sederhananya, kita bisa menjadi host atau pemilik dari guest post-nya itu sendiri. Nah, kita bisa kedatangan tamu-tamu nih dari postingan yang kita buat. Di sini kita bisa buat postingannya di add new pages, kita buat artikel mengenai produk kita itu sendiri, lalu nanti ada selipan atau kutipan yang mencantumkan link dari website yang kita ajak kerjasama. Di sini saya sudah membuat postnya mengenai produk hampers yang bekerja sama dengan tali rajut sebagai isian dari hampers itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di about. Di sini about produk. Nah, kita bisa lihat juga apa itu hampers, bagaimana bentuknya, dan terakhir ada isi dari hampers. Nah, poinnya tadi adalah link untuk website tamu. Link website tamu yang kita pakai di sini adalah website tali rajut sebagai bahan untuk isian hampers. Nah, di sini kita bisa lihat Uresi Mokroy. Di sini kita bisa lihat ada Uresi mokrochat.my.id, di mana ini adalah link website tali rajut itu sendiri yang kita bisa lihat ya, panahnya itu berbeda. Ketika kita mengklik URL ini, maka akan otomatis terhubung ke dalam website Yoresimo itu sendiri.
Nah, sekian penjelasan dari Gespos, saya kembalikan lagi ke rekan saya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan juga terima kasih telah menonton. Jangan lupa juga untuk mempraktekkan ini dibuat website kalian. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.